Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita menjelaskan materi yang sudah saya share pada pertemuan sebelumnya. Nah, materi tersebut itu adalah membuat bisnis model kanvas. Jadi di sini itu saya akan menjelaskan bagaimana cara kalian membuat atau mengisi bisnis model kanvas ini. Di pertemuan atau di video sebelumnya, saya menjelaskan tentang elemen dari bisnis model kanvas. Ada 9 buah elemen yang termasuk di dalam model kanvas ini. Nah, masing-masing itu nanti kalian analisis, kemudian kalian masukkan ke dalam kanvas atau framework atau kerangka kerja seperti gambar yang saya tunjukkan ini. Jadi di sini itu saya mengambil contoh yaitu bisnis wirausaha stroberi, kemudian jadi usaha stroberi 24 yang memproduksi makanan sehat berbahan dasar buah stroberi segar. Berikut model bisnis kanvasnya. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan, kemarin itu sudah saya tampilkan contoh tabel atau kanvas dari bisnis model kanvas tersebut. Nah, ada 9 buah elemen, masing-masing ada key partners, key activities, key resource, value proposition, customer relationship, customer segment, cost channels, kemudian cost structure, dan revenue stream. Nah, semua ini itu kalian isi sesuai dengan bisnis yang nanti kalian akan jalani. Nah, misalkan saya berikan contoh untuk wirausaha bisnis stroberi 24 ini. Untuk yang pertama itu adalah saya mulai dari yang paling kiri saja ya. Sebenarnya kalau misalkan kalian membuat itu lebih mudah sesuai dengan yang kemarin elemen nomor 1 kemudian paling akhir nomor 9. Nah, ini nanti misalkan saya jelaskan ini juga sama elemennya itu dengan yang di pertemuan sebelumnya. Jadi nomor 1 sampai 9 itu urut. Tetapi di sini kalau di tabel itu tidak urut, maksudnya tidak dimulai dari sebelah kiri, tetapi misalkan customer segment itu ada di paling kanan ini. Nah, begitu juga value proposition nomor 2 ini ada di tengah ini. Nah, jadi di sini untuk tabelnya saya jelaskan acak tidak urut nomor 1 sampai 9. Tetapi kalau misalkan langkah mengisinya itu usahakan atau kalau bisa biar mudah itu urut nomor 1 sampai 9 ya. Jadi mulai dari yang pertama customer segment itu diisi dulu, kemudian value proposition diisi dulu. Tapi untuk mempermudah saya karena biar tidak menaik turunkan file di sini, saya menjelaskan dari sebelah kiri saja. Untuk yang pertama, misalkan ini ada key partners. Key partner itu siapa yang akan kalian ajak bekerja sama seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah petani stroberi. Kemudian yang kedua adalah middleman, dalam hal ini adalah pengepul stroberi. Kemudian yang ketiga adalah pemilik toko oleh-oleh di Kota Bandung. Jadi di sini kebetulan bisnis ini berada atau berlokasi di Kota Bandung. Jadi ini adalah orang yang diajak kerjasama. Kemudian ada key activities. Key activities atau kegiatannya, aktivitasnya. Yang pertama adalah membeli hasil panen stroberi dari petani. Jadi di sini orang yang menjalankan bisnis wirausaha stroberi 24 itu yang pertama dia aktivitasnya membeli hasil panen stroberi dari petani. Kemudian yang kedua adalah mengolah stroberi segar menjadi produk olahan. Jadi di sini jelas apa yang dilakukan oleh pengusaha tersebut. Jadi ada dua kegiatan utama. Yang pertama adalah membeli hasil panen dan yang kedua adalah mengolah stroberi yang dibeli tadi menjadi produk olahan.
Kemudian yang selanjutnya adalah key resource atau sumber dayanya. Nah, di sini ada yang pertama adalah lahan tani stroberi. Tentu di sini sangat dibutuhkan untuk mendapatkan atau menanam stroberi, meskipun itu melalui mungkin jasa petani seperti itu. Kemudian yang kedua adalah alat pengolahan standar makanan. Jadi kalau misalkan stroberi itu sudah dibeli kemudian mau diolah, tentu itu menggunakan beberapa alat yang digunakan atau untuk membuat produk olahan yang diinginkan. Nah, itu kan dibutuhkan alat-alat tertentu, alat-alat khusus yang tentunya sesuai dengan standar. Kemudian yang selanjutnya ada value proposition, nilai. Nah, yang pertama adalah Strawberry 24 sebagai produsen camilan sehat berbahan dasar buah stroberi segar. Jadi ini adalah kelebihan atau nilai dari Strawberry 24, yaitu yang pertama itu menggunakan buah stroberi segar. Nah, itu juga merupakan kelebihan atau nilai yang inginkan dari produsen yang dijual ke konsumen. Jadi dia berbahan dasar stroberi segar. Mungkin banyak pesaing yang lain juga menggunakan bahan dasar stroberi, tapi bisa jadi stroberinya itu tidak langsung dipetik, alias mungkin beberapa hari baru diolah. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan daya saing produk oleh-oleh khas Bandung. Jadi di sini biar masyarakat Bandung itu mempunyai tingkat persaingan yang bagus seperti itu. Kalau misalkan menjual sesuatu yang berkelas, berkualitas, tentunya juga konsumen itu akan berbondong-bondong ke Bandung. Kemudian yang selanjutnya adalah customer relationship. Nah, jadi di sini bagaimana cara menjalin hubungan atau hubungan yang baik ke customer atau ke konsumen. Yaitu yang pertama di sini itu memberikan diskon dan promo ke toko oleh-oleh. Jadi bagaimana strategi yang dilakukan agar istilahnya konsumen itu merasa saya pengen membeli di sini. Nah, yang pertama itu adalah memberikan diskon dan promo. Yang kedua adalah program giveaway. Jadi agar konsumen itu tertarik mencoba berbondong-bondong karena ada beberapa program spesial yang ditawarkan oleh produsen. Kemudian yang selanjutnya adalah channel. Channel adalah saluran atau media yang digunakan produsen untuk menjual produk yang dihasilkan. Yang pertama itu melalui e-commerce. E-commerce itu situs online seperti itu. Misalkan kalau sekarang yang banyak beredar itu mungkin marketplace seperti Shopee, kemudian ada Bukalapak, Tokopedia, Blibli dan sebagainya, atau mungkin melalui website dan sebagainya. Kemudian ada media sosial seperti Facebook, kemudian WhatsApp dan sebagainya. Kemudian juga dititipkan ke toko oleh-oleh. Ini juga salah satu sarana atau media yang bisa digunakan untuk menjual produk, yaitu secara offline melalui toko oleh-oleh. Kemudian yang selanjutnya di sini ada customer segment. Siapa yang disasar konsumennya? Yaitu yang pertama adalah anak-anak. Kemudian ada wisatawan lokal. Kemudian ada pecinta makanan sehat, dan yang keempat adalah restoran dan kafe. Jadi ada 4 sasaran konsumen atau pelanggan yang dituju oleh produsen Strawberry 24, yaitu anak-anak. Misalkan anak-anak suka nyamil atau sering menginginkan camilan. Kemudian ada wisatawan lokal yang ingin membeli oleh-oleh untuk keluarganya, misalkan di rumah atau untuk keluarganya yang di lain kota dan sebagainya. Kemudian ada pecinta makanan sehat, jadi menginginkan makanan yang fresh, buah-buahan seperti itu. Kemudian ada restoran dan kafe yang mempunyai menu atau mungkin menambah menu dari
supplier berupa restoran dan kafe ini yang membutuhkan produk yang dijual oleh pengusaha stroberi 24. Kemudian yang selanjutnya adalah cost structure. Cost structure itu biaya. Nah, jadi di sini itu biaya yang dibutuhkan itu yang pertama digunakan untuk bahan baku dan buah stroberi segar. Jadi di sini tentunya untuk membeli bahan baku dan buah stroberi segar itu butuh biaya. Kemudian yang kedua adalah gaji pegawai. Kalau misalkan kita memproduksi produk itu dalam skala besar, tentunya tidak bisa kita menghandle sendiri, tetapi harus mempunyai orang yang membantu proses produksinya. Jadi pegawai itu digaji. Kemudian ada proses pengolahan produk. Mungkin dalam prosesnya itu dibutuhkan biaya-biaya tertentu yang digunakan untuk keberlangsungan proses pengolahan ini. Kemudian yang selanjutnya ada biaya marketing. Jadi ketika menjual itu ada marketing yang membutuhkan biaya tentu saja, meskipun kita bisa mungkin melalui media sosial, tetapi juga harus melakukan misalkan promo atau diskon, itu juga butuh biaya. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya kemasan dan packaging. Jadi kalau misalkan usaha stroberi yang bagus itu tentunya kemasan atau packaging itu tidak sembarangan, tetapi dipikirkan dengan baik dan tentu saja itu akan membutuhkan biaya. Nah, itu adalah contoh beberapa biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan serta pemasaran untuk produk stroberi 24 ini. Kemudian yang selanjutnya adalah revenue stream. Jadi yang pertama adalah penjualan produk selai, dodol, dan sirup stroberi. Kemudian yang selanjutnya adalah kunjungan wisata ke tempat produksi stroberi 24. Jadi di sini itu ada 9 elemen yang masing-masing itu sudah diisi sesuai dengan analisis pengusaha dari stroberi 24. Nah, untuk memudahkan kalian, bagaimana kok bisa diisi seperti ini? Itu sesuai dengan pengertian dari masing-masing elemen yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya. Tetapi misalkan kalian masih merasa kesulitan, di sini saya jelaskan kembali. Jika masih merasa kesulitan membuat bisnis model kanvas, jadi buatlah elemen itu masing-masing dengan membuat daftar pertanyaan, sehingga nanti jawaban dari pertanyaan tersebut langsung dimasukkan ke masing-masing kolom dari elemen. Misalkan yang pertama itu adalah di bagian kolom customer segment yang di bagian kanan ini. Nah, customer segment ini, maka kalian buat pertanyaan, misalkan siapa yang akan membeli produk Anda, siapa yang mau membayar Anda. Nah, ini siapa yang membeli produk Anda itu akan dimasukkan ke dalam tabel atau kolom dari customer segment ini. Misalkan yang membeli produk saya atau produk Anda itu adalah anak-anak, wisatawan lokal, pecinta makanan sehat, dan restoran atau kafe. Nah, itu nanti kalian bisa menemukan jawabannya dari pertanyaan tersebut. Kemudian hasil jawaban dimasukkan ke dalam kolom atau tabel itu. Kemudian yang kedua adalah value proposition, nilai. Mengapa orang memilih untuk menggunakan produk atau jasa Anda? Kenapa? Nah, apa keunggulan bisnis Anda dibandingkan kompetitor yang lain? Apa yang paling menarik dari model bisnis Anda? Misalkan tadi itu menggunakan buah stroberi yang segar baru dipetik. Nah, jadi ini jawaban dari pertanyaan ini, itulah yang dimasukkan ke dalam kanvasnya tadi. Kemudian yang ketiga, channels. Nah, bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk atau jasa yang Anda tawarkan? Bagaimana cara produk atau jasa bisa sampai ke tangan pelanggan? Apa cara itu efektif? Nah, jadi bagaimana cara kalian agar produk itu sampai ke tangan pelanggan?
bagaimana cara kalian menjual atau memasarkan. Nah, silahkan itu dipikirkan, dianalisis. Kemudian jawaban itu dimasukkan ke dalam kolom. Kemudian yang keempat ada customer relationship. Nah, di sini bagaimana cara Anda untuk selalu connect dengan pelanggan, selalu mempunyai hubungan-hubungan yang baik. Nah, bagaimana Anda memastikan pelanggan puas setelah menggunakan produk atau jasa Anda? Seperti tadi misalkan menggunakan promo, diskon atau giveaway seperti itu. Kemudian ada revenue stream. Jadi di sini itu pertanyaannya misalkan bagaimana cara bisnis Anda menghasilkan uang, apa saja produk atau jasa yang Anda jual. Jadi tadi bagaimana cara menghasilkan uang itu adalah menggunakan atau melalui penjualan produk selai, dodol, sirup ya, olahannya ini. Kemudian kunjungan wisata. Jadi mungkin ada wisatawan yang tertarik berkunjung ke tempat produksi stroberi 24 ini. Sehingga tentu kalau misalkan wisatawan itu mendapatkan sesuatu hal yang berarti atau yang baik, maka di sini tentu konsumer itu kan bisa ditarik uang atau wisatawan itu. Kemudian yang keenam ada key activities. Nah, pertanyaannya adalah apa kegiatan yang Anda lakukan untuk menciptakan value proposition. Nah, apa yang bisa kalian lakukan? Apa strategi yang bisnis Anda lakukan sehingga target perusahaan dapat tercapai? Kemudian yang ketujuh, key resources. Jadi apa sumber daya utama yang harus Anda miliki untuk menjalankan bisnis Anda? Apa sumber daya apa yang dibutuhkan? Aset apa saja yang Anda butuhkan agar bisnis Anda dapat bersaing dengan bisnis serupa. Jadi itu adalah key resources. Kemudian ada key partnership. Key partnership itu adalah siapa yang dapat mengerjakan hal-hal kebutuhan perusahaan di luar key activitiesnya. Siapa pihak supplier atau vendor yang paling menentukan kesuksesan perusahaan Anda. Jadi siapa yang bisa dijadikan partner atau kerjasama. Bisa tadi misalkan petani atau mungkin orang siapapun yang bisa diajak kerjasama untuk keberlangsungan usaha tersebut. Kemudian yang terakhir ada cost structure. Jadi pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis model ini, komponen biaya apa yang dibutuhkan pada setiap elemen key activities, key resources, dan channel. Jadi di sini biaya-biaya yang dikeluarkan itu untuk apa saja begitu. Jadi kalian bisa menganalisis setiap elemen itu dari pertanyaan ini. Kalau misalkan kalian sudah paham pertanyaan ini dan sudah tahu jawaban dari bisnis yang akan Anda jalani atau kalian jalani, maka itu jawabannya itu tinggal dimasukkan ke dalam kolom ini. Gampang kan? Tidak ribet sebenarnya. Hanya memang untuk mendapatkan jawaban itu kalian tentu tidak hanya sekedar angger menjawab, tidak sekedar punya jawaban, tetapi kalian harus memikirkan secara matang. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu jawaban itu, nanti kalian akan lebih mudah atau istilahnya lebih terarah ketika kalian itu menjalani bisnis atau berwirausaha. Jadi itu adalah contoh bagaimana membuat bisnis model kanvas. Sekali lagi, bisnis model kanvas itu adalah salah satu strategi untuk mengembangkan usaha, untuk mempermudah kalian melakukan atau istilahnya merencanakan usaha seperti itu. Nah, dalam bisnis model kanvas itu ada 9 elemen yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian kalau misalkan sudah tahu masing-masing, kalian bisa membuat daftar pertanyaan seperti yang saya jelaskan baru saja. Kemudian nanti jawaban itu dimasukkan ke dalam tabel atau kolom atau kanvas seperti yang ada di gambar ini. Nah, masing-masing itu sudah ada jawabannya dalam contoh untuk wirausaha bisnis sosial stroberi 24 ini. Jadi ini bisa kalian jadikan referensi atau contoh ketika suatu saat nanti kalian akan membuka usaha atau berwirausaha. Sudah?
Mungkin terima kasih pada pertemuan hari ini atau kali ini. Saya akhiri dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.